Assalamualaikum, nama saya Yoga Adiwinarto sebagai pelaksana tugas Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Jadi memang terkait wabah atau pandemi COVID-19 ini, kami sebagai perusahaan berusaha terus untuk melayani publik. Jadi sebagai perusahaan layanan publik yang bergerak di bidang transportasi, memang tugas kami ini untuk memastikan bahwa publik tetap terlayani, lalu juga mobilitas masyarakat untuk kebutuhan dasar itu terus terlayani juga. Memang banyak ada beberapa dampak terkait juga masalah penumpang dan juga finansial, di mana pelanggan kami itu yang biasanya 1 juta pelanggan itu harus drop hingga 90.000 atau 100.000 pelanggan atau sekitar 10%-nya, 9-10%. Nah, ini yang jelas memang ada penyesuaian-penyesuaian yang kami harus lakukan. Namun yang paling penting adalah dengan transportasi ini menjadi salah satu medium untuk juga ada penyebaran, kami memberlakukan dengan ketat protokol social distancing atau physical distancing, di mana dengan adanya PSBB di Kota Jakarta itu juga membuat kami untuk memastikan layanan kami tetap terjaga, namun juga di satu sisi itu pastikan bahwa ini tidak menjadi tempat penyebaran untuk virus COVID-19 ini. Jadi memang transformasi digital ini itu kami melihatnya sebagai sebuah keharusan, bukan karena mandat atau arahan dari pemerintah, namun juga tuntutan perkembangan zaman. Jadi di mana saat ini bisa dibilang dari user kami atau pelanggan kami ini pun juga memang pelanggan yang mobilitasnya juga dengan cepat, dan juga digitalisasi itu sudah menjadi bagian dari keseharian para pelanggan kami. Nah, dari situlah akhirnya kami berusaha untuk bagaimana catch up ini, dan juga efisiensi, artinya beberapa efisiensi operasi seperti dengan penyediaan IoT atau Internet of Things di armada kami, dan juga di halte, informasi pelanggan itu juga langsung real time. Jadi kedatangan bus, kedatangan armada kami itu bisa langsung disajikan secara real time. Nah, memang ini ya challenge-nya adalah di mana layanan kami ini sudah dari tahun 2004. Pada saat dibikin dulu pertama kali ini serba manual. Nah, jadi challenge kami ini adalah bagaimana culture perusahaan dan juga culture dari atau behavior dari masyarakat yang selama ini angkutan umum identik dengan semuanya ya sudah serba manual, tunggu saja busnya sampai tiba. Tapi sekarang kami berusaha untuk memastikan digitalisasi ini ada supaya tadi perjalanan pelanggan itu lebih terencana. Lalu juga ada operasi kami itu akan lebih efisien dengan adanya semuanya bisa dimonitor, semuanya bisa di-tracking, dan juga semuanya bisa dievaluasi. Dan juga dengan dashboard yang kami lakukan untuk di internal kami sendiri untuk bagaimana data analytics dan lain-lainnya, itu membuat perusahaan kami ini kami mencoba untuk lebih efisien lagi dan juga lebih maksimal dalam menjalankan pelayanan untuk pelanggan. Jadi pada saat pelayanan yang kami berikan di masa wabah pandemi COVID-19 ini, memang ini membutuhkan putar otak juga lah. Jadi informasi itu adalah yang pertama, karena jumlah layanan pun kami turunkan secara drastis, dan juga kami menyediakan beberapa layanan-layanan rumah sakit atau tenaga rumah sakit, di mana mereka itu yang kami prioritaskan untuk dapat dilayani di luar jam operasi normal sesuai dengan PSBB, yaitu dari jam 6 sampai jam 18. Nah, mereka inilah yang kami coba layani. Nah, namun masalahnya adalah dengan penyebaran rumah sakit yang juga cukup menyebar di Jabodetabek dan juga tempat tinggal para tenaga rumah sakit ini, kami berusaha untuk menampilkan tadi dengan data analytics dan juga dengan informasi melalui aplikasi kami TJku, dengan berusaha memberikan informasi yang terkini. Jadi untuk para pelanggan yang benar-benar membutuhkan bepergian dengan Transjakarta, mereka langsung bisa menggunakan layanan TJku untuk mendapatkan apa layanan yang sedang beroperasi hari itu, dan juga bagaimana mereka mengakses. Nah, ini mungkin salah satu kami untuk memastikan bahwa pelanggan kami tetap kami prioritaskan, meskipun dengan wabah yang memang cukup memukul juga industri transportasi, tapi kami pastikan bahwa pergerakan mobilitas ini itu menjadi hal yang utama, terutama untuk sektor-sektor yang sangat kritikal tadi, termasuk salah satunya adalah tenaga rumah sakit.
Ya, jadi saya atas nama PT Transportasi Jakarta menghimbau dan juga memberikan pesan kepada para masyarakat, terutama mungkin di sekitar Jabodetabek, di mana PSBB ini dan juga wilayah kita yang paling banyak terdampak. Yang pertama, stay positif, bukan artinya positif dalam positif COVID-nya, namun mentality kita atau juga semangat kita harus terus ada, harus terus dijaga. Dan juga rutinitas, kita harus pastikan ketika meskipun kita harus bekerja di rumah atau kita bersekolah di rumah, ini harus kita pastikan bahwa rutinitas harus dijaga, karena kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi yang jelas kita harus prepare for the worst. Kalau kita sudah prepare for the worst, insya Allah ketika keadaan makin membaik, kita justru malah akan siap untuk menerima apapun keadaannya. Nah, jadi yang terpenting adalah tadi bagaimana kita harus terus membangun semangat, baik juga rekan-rekan kerja kita maupun juga keluarga. Dan yang pasti pastikan protokol social distancing dan juga physical distancing itu dilakukan, karena virus ini sebenarnya yang kita harus cegah adalah penyebarannya. Kalau orang sampai terjangkit, mungkin masih ada chance-nya masih besar untuk bisa survive, tapi kalau seandainya 1 juta orang atau mungkin sampai 100 juta orang yang bisa terjangkit semuanya, ini akan menjadi dampak yang sangat besar, terutama bagi kehidupan kita. Jadi kembali lagi saya himbau untuk para masyarakat, please untuk stay di rumah dan juga protokol physical distancing terus dilaksanakan. Terima kasih, semoga kita bisa menjalankan melewati pandemi ini dengan cepat dan juga dengan selamat semuanya.